Ada yang hadir, Nak? Dokter, Insya Allah lengkap. Zida katanya Zoom-nya tidak respon, dokter. Iya, suruh pakai HP aja kalau baik, dokter. Bisa. Selain Zida? Insya Allah sudah lengkap, dokter. Oke. Sudah baca semua ini slide saya atau belum dibaca? Sampun, dokter. Apa yang ditanyakan? Oh, nggak ngisi ini. Kok nggak ngisi di e-learning? Ya, Rek, gimana, Rek? Nanti saya bilangkan Pak Yosi loh. Pak Yosi ini loh, anak-anak nggak ngisi. Adik-adik nggak ngisi di e-learning. Untuk diskusinya gimana ini? Mohon maaf, Iya, dokter. Kami kira juga. Pertanyaannya langsung di sesi langsung, dokter. Oh, saya kan nggak bisa nyari jawabannya dulu kalau pertanyaannya sekarang. Nanti kalau saya jawab gimana? Ya, tidak apa-apa, nanti pertemuan berikutnya diaktifkan. Iya. Angkatan berapa? 2017. Ya udah kita mulai ya. Nanti secara ini aja kuliahnya secara global aja. Ya, kalian sudah baca. Kan kalau dibuatkan video gitu dilihat nggak sih? Dilihat, dokter. Insya Allah dilihat, dokter. Iya, dokter. Oh, Lihat. Iya. soalnya saya lihat kan punya saya kan bukan kelas ini sih, sebelum kelas yang lain angkatan itu kalau saya upload di YouTube, view-nya kan berapa, misalnya satu orang melihat kan minimal kan 40 view ya, tapi biasanya view-nya paling 20, 30. Ya enggak tahu apakah kemudian di-download terus kemudian di-share. Itu ya bisa jadi kemungkinan yang lain ya. Tapi saya lihat di akun ini YouTube-nya Prodi itu saya lihat view-nya ya enggak hanya kuliah saya, ada kuliah-kuliah yang lain juga view-nya kayaknya tidak maksimal kayaknya. Nah, menurut kalian apakah cukup slide aja dibagi terus kemudian diskusi tanya jawab atau ada manfaatnya enggak video pembelajaran itu? Ada manfaatnya, dokter. Biasanya lihat video dulu baru kita bertanya, dokter yang masih tidak terlalu paham. Oh, berarti kan saya kan nggak buat video kan? Kira-kira apakah dengan tidak ada video itu kalian semakin tidak paham atau sama aja? Mungkin lebih paham ketika ada video, dokter. Oh, berarti sekarang banyak pertanyaan ya kalau gitu. Ya. Logikanya ya. Kira-kira apa pertanyaannya? Jadi kan kalau pakai video kan lebih paham. Kalau lebih paham kan biasanya pertanyaannya lebih sedikit. Nah, kalau sekarang kan tanpa video, berarti kemungkinan kan relatif pemahamannya kurang. Nah, kalau pemahamannya kurang berarti pasti banyak yang ditanyakan kan. Ini slide-nya kok nggak jelas, kalimatnya nggak jelas misalnya, arahnya kemana lah. Kira-kira mana? Kira-kira yang kalian tanyakan? Dari pre-travel consultation. Ya, ini LO-nya. Jadi LO-nya adalah mahasiswa memahami bagaimana melakukan sebuah penilaian resiko perjalanan secara individu. Kemudian mahasiswa juga memahami bagaimana mengkomunikasikan resiko tersebut kepada pelaku perjalanan dan cara untuk mengantisipasinya. Kemudian mahasiswa mampu melakukan atau menawarkan
manajemen resiko perjalanan. Termasuk contohnya ya imunisasi, itu kan untuk mitigasi. Nah, itu tujuan dari kuliah ini. Nah, dari tujuan ini kira-kira sudah tercapai enggak apa yang direncanakan? Atau ada yang masih belum paham? Ayo silakan. Zul, tadi katamu banyak pertanyaan, Zul. Izin bertanya, dokter. Siapa ini? Saya Zul, dokter. Oh iya. Izin bertanya, dokter. Di slide yang diberikan oleh dokter kan ada langkah-langkah dalam melakukan pre-travel konsultasi atau konsultasi prawisata, dokter. Nah, itu kalau dalam konteks haji itu untuk konsultasinya itu dilaksanakan pada saat pemeriksaan yang keberapa, gitu, dokter? Langkah-langkah pre-travel consultation kalau dilakukan pada konteks haji itu dilakukan di mana gitu ya? Iya, dokter. Kalau tidak dalam konteks haji sesuai dengan slide ini, kira-kira di mana? Di KKP, dokter. Di mana KP? Misalnya siapa angkatan 2007 yang hobi umroh apa? Ada enggak? Siapa, Zul? Teman-temanmu yang sering umroh siapa, Zul? Kurang tahu, dokter. Masa kurang tahu? Biasanya kan kalau umroh kan ini kalian kan tahu apa nafas misalnya habis umroh, apa semester berikutnya umroh lagi, ada enggak? Atau enggak umroh misalnya ke luar negeri lah misalnya liburan, ada enggak? Ada? Tidak ada, dokter, sepertinya. Kalau dalam 6 bulan terakhir insya Allah enggak ada memang ya. Jadi untuk pre-travel consultation itu ya konsultasi kesehatan sebelum perjalanan. Kalau secara umum ya dilaksanakan bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, tergantung perjalanannya mau kemana. Ya. Kalau misalnya kalian mau umroh gitu misalnya, atau mau travel ke suatu negara, ya biasanya kan nunggu visanya terbit dulu. Kalau visanya sudah terbit, berarti kan baru bisa pesen tiket kan. Nah, setelah itu baru bisa melakukan konsultasi. Nah, konsultasi kesehatan pra perjalanan ini itu kalau di negara maju ya itu memang ada dokter khusus ya, jadi dokter spesialis wisata ya. Tapi kalau di Indonesia memang belum ada dan belum familiar masyarakat ya. Nah, kalau belum ada maka ini bisa menjadi ini fakta di lapangan menjadi peran dari dokter umum ya. Jadi misalnya ada pasien yang itu dia memiliki penyakit kronis, misalnya penyakit darah tinggi atau penyakit jantung, kemudian dia mau umroh ya. Nah, kebetulan kalian sebagai dokter di PPK 1 atau yang biasanya pasien tersebut berobat dan sebagainya. Bentar ya. Nah, maka pasien itu kan pasti akan tanya ke kalian kan,
dok saya bulan depan mau umroh, kira-kira obat apa saja sih yang saya siapkan supaya nanti saya umrohnya itu bisa bisa lancar, nggak sakit, nggak bang capek. Itu adalah salah satu bentuk pre-travel consultation. Ya. Nah, kalau di haji memang belum ada tahapan yang struktur, ya, ada tahapan yang terstruktur. Harusnya kalau secara teori atau secara undang-undang, pre-travel consultation itu dilakukan setelah pemeriksaan tahap kedua. Ya. Jadi setelah pemeriksaan tahap kedua, kemudian jamaah itu ditetapkan dia istitoah, ya, entah itu tanpa pendamping, maksudnya istitoah atau istitoah dengan pendampingan. Kalau sudah ditetapkan, maka dia ini sudah terdaftar atau sudah harus bersiap-siap untuk. Nah, harusnya itu dilakukan di puskesmas, ya. Jadi misalnya warga Jodrejo, ya, mau berangkat haji, dia kan pemeriksaan tahap pertamanya, tahap keduanya kan biasanya salah satunya di puskesmas atau bisa di rumah sakit, tapi datanya kan kemudian diserahkan ke puskesmas. Nah, dokter puskesmas itu kan memang megang jamaah haji di daerahnya, si A, si B yang mau berangkat. Nah, secara rutin dia harus mengundang atau pasien sendiri yang aktif untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan persiapan. Nanti dokter puskesmas akan misalnya melakukan vaksinasi, ya. Kalau misalnya tidak dikoordinir oleh Dinkes, bisa dikoordinir dalam satu, bisa diserahkan di puskesmas masing-masing. Itu salah satunya. Nah, selain vaksinasi, ya ada saran-saran yang lain, misalnya jamaah ini mengalami gangguan jantung, ya maka sudah harus dilakukan pembinaan. Pembinaannya bisa secara promotif, misalnya menjelaskan atau meyakinkan pasien supaya dia tahu pengobatan yang harus diminum. Karena kalau nanti sudah di Arab Saudi atau di negara manapun ketika dia melakukan perjalanan, belum tentu dia ada orang yang mendampingi untuk mengingatkan minum obat, atau belum tentu di sana bisa mendapatkan obat yang sepadan dengan yang dia minum. Nah, jadi harusnya dilakukan secara kontinus setelah dia ditetapkan istitoah sampai dia keberangkatan. Nah, kadang-kadang memang pasien tidak aware, ya, karena kurangnya promosi atau kurangnya promotif preventif, sehingga pasien juga tidak paham kalau dia itu harus melakukan pembinaan. Jadi ketika sudah mau berangkat baru bingung, semua obat dibawa, jamu dan sebagainya. Ketika di bandara ternyata karena terlalu banyak bawa obat, akhirnya ada yang disita. Akhirnya obatnya cuma bawa sedikit. Ketika di Arab Saudi, nah obatnya kurang, karena kan harus stay di sana paling tidak 40 hari. Gitu ya, Zul. Jadi kalau secara umum ya, ketika kepastian keberangkatan sudah pasti, baru dia melakukan konsultasi untuk mempersiapkan apakah ada hal-hal yang perlu disiapkan. Nah, kalau misalnya mau ke Singapura bulan 2 hari, apakah perlu melakukan pre-travel consultation? Ya. Kalau misalnya perjalanannya dalam waktu dekat, tujuannya rekreasi dan sebagainya, dan tempat tujuannya memang tidak memiliki resiko kesehatan, maka sebenarnya tidak perlu. Nah, tapi kan orang kadang nggak ngerti apakah tempat yang dituju itu memiliki resiko kesehatan. Maka dari itu tujuan dari kalian mengetahui tempat-tempat mana sih yang memiliki resiko kesehatan, kemudian si calon pelaku perjalanan ini punya masalah kesehatan enggak. Nah, dari dua komponen itu digabungkan sehingga kalian bisa memberikan saran dan terapi serta memberikan mitigasi. Ya, mitigasi ya misalnya enggak bisa ke sana dulu harus imunisasi, atau enggak bisa ke sana dulu harus melakukan
operasi apa misalnya. Ya, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Dokter Malik izin bertanya. Ini. Ya, silakan. Jadi kan kita sedang membahas pre-travel consultation ya. Yang ingin saya tanyakan tuh apakah mungkin ada layanan post-travel consultation, jadi orang yang habis setelah maksudnya berpergian dari suatu negara kemudian pulang ke negara asalnya itu melakukan konsultasi ke dokter, apakah itu ada? Terus kemudian apa saja yang diperiksa atau dikonsultasikan dokter? Terima kasih. Ya. Ada ya, ada. Jadi yang membedakan pre dan post itu ya hanya waktunya saja, tapi konsultasinya sama. Ya, kalau misalnya dia dia sudah pulang dari negara tertentu, ya, yang paling utama sebenarnya resiko infeksi itu yang paling utama. Ya, kalau penyakit yang lain ya memang dia secara rutin akan berkonsultasi ya. Jadi apa bedanya? Jadi misalnya ada orang yang ada orang yang memiliki masalah kesehatan diabetes ya, atau kurang ekstrim, misalnya gagal ginjal ya, gagal ginjal. Nah, ketika dia memiliki gagal ginjal, dia sudah melakukan pre-travel consultation, ya, kemudian dia sudah diberikan saran obat-obat yang harus dibawa, yang harus diminum, terus kemudian makanan atau minuman yang tidak boleh dikonsumsi atau dibatasi. Nah, terus kemudian dia kembali dari perjalanan tersebut, ya. Nah, ketika dia kembali, kalau untuk pemeriksaan gagal ginjalnya, yaitu pemeriksaan rutin, ya, tidak ada bedanya. Tapi yang digunakan ketika pelaku dalam konteks perjalanan wisata atau wisata itu adalah apakah dia berasal dari negara dengan resiko penyakit tertentu, ya. Contoh misalnya dia habis berjalan, kalau sekarang ini kan era COVID ya, misalnya dulu habis perjalanan dari negara yang terjangkit COVID-19, maka ketika dia kembali nanti di paspornya itu nanti diberikan oleh KKP semacam kartu apa namanya? Kalau jamaah haji K3JH, ya. Tapi kalau orang umum ya ada kartu khusus ya yang dia itu diminta untuk konsultasi ke puskesmas, ya, menjelaskan tentang adanya risiko infeksi. Jadi bisa dari tempat apa, dari negara mana, apakah di situ endemis penyakit infeksi tertentu. Kalau misalnya ada, gejalanya apa, dan apakah pasien ini memiliki POR, tidak ada, nanti diminta kembali lagi, misalnya 5 hari untuk melihat apakah ada masa inkubasi yang harus dilalui oleh penyakit tersebut selama 5 hari, apakah timbul gejala atau tidak. Kalau tidak ada, ya berarti dia sudah dianggap sehat. Tapi kalau misalnya ada, maka dia harus dikarantina. Seperti itu. Nah, tapi biasanya hanya dilakukan di bandara, ya, di bandara, dan itu dilakukan pada perjalanan dari tempat-tempat tertentu saja. Ada lagi? Izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan sudah dibahas terkait pre-travel consultation ya dokter ya. Jadi yang saya baca dari PPT-nya itu kan penekanannya pre-travel consultation ini dilakukan ketika hendak ke luar negeri. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah perjalanan dalam negeri, entah yang melalui pesawat ataupun perjalanan tempat wisata yang lain, seperti pendakian dan sebagainya, itu apakah tidak perlu dilakukan pre-travel consultation? Ya. Ya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi pre-travel consultation ini
tujuan ada tujuannya ya. Tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan pasien atau bukan pasien, pelaku perjalanan, ya, menyiapkan pelaku perjalanan terhadap kondisi tempat yang akan dituju. Nah, itu tujuannya kan itu. Nah, secara umum kedokteran wisata ini, ya, kedokteran wisata atau pre-travel consultation ini itu berkembang di negara-negara barat, ya, negara-negara barat, di mana para pelaku perjalanan dari negara maju atau negara barat yang akan mengunjungi daerah atau negara dari negara ketiga atau negara berkembang, ya, di mana negara berkembang itu bedanya dengan negara barat adalah banyak penyakit infeksi. Jadi itu tujuan utamanya. Ya, misalnya katakanlah di Amerika dia mau ke Afrika, ya, yang dia endemis penyakit trypanosoma, ya, atau endemis misalnya Ebola. Nah, itu perkembangan dari ilmu kedokteran wisata. Nah, yang kedua, untuk mempersiapkan para pelaku perjalanan ketika akan mengunjungi daerah dengan lingkungan yang ekstrim. Ya, artinya lingkungan ekstrim itu lingkungan yang berbeda dengan tempat di mana dia berdomisili atau tempat di mana dia tinggal. Contoh misalnya orang dari dataran rendah menuju ke dataran tinggi, atau orang dari daerah dengan temperatur tropis ke temperatur yang subtropis yang ekstrim. Ya, itu kedua. Nah, pertanyaannya kan apakah perlu jika dalam negeri, ya, jika kita mengunjungi daerah yang jadi dua tadi, ya, tujuannya kan dua tadi, dengan resiko endemisitas penyakit yang berbeda, ya, maka itu perlu, ya. Contoh misalnya kalian ini kalau sekarang mungkin sudah tidak terlalu, ya, kalau dulu kalian misalnya mau ke Indonesia bagian timur, ya, dari yang Jawa mau ke Indonesia bagian timur, Papua ke Maluku, ya, yang dulu ya sekarang masih, ya, endemis malaria. Maka ketika mau perjalanan ke sana, ke Papua, itu kan harus mengkonsumsi obat anti malaria sebagai profilaksis. Nah, proses itulah yang disebut sebenarnya dengan pre-travel consultation. Tapi memang tidak pernah dilakukan secara spesifik karena memang tidak ada dokter atau spesialisasi tertentu. Tapi tetap ketika kita mau berkunjung ke daerah Papua, kemudian ke dokter, konsultasi, nanti sama dokternya dikasih resep misalnya pil kina dan sebagainya sebagai profilaksis sebelum pergi ke tempat tersebut. Nah, itu salah satu contoh pre-travel consultation. Jadi memang perlu, ya, selama memang daerah yang dituju meskipun satu negara itu memiliki endemisitas penyakit yang berbeda atau yang khusus. Nah, yang kedua, pada lingkungan yang ekstrim. Kalau misalnya dari kalian dari Batu kemudian ke Terawas misalnya, Tretes ke Puncak, meskipun itu daerah dataran tinggi, tapi kan tidak memiliki lingkungan yang ekstrim, ya, maka itu memang tidak perlu sebenarnya. Tapi kalau pendakian, misalnya mau pendakian ke puncak mana ya yang enggak tahu, saya enggak pernah melakukan pendakian puncak gunung di Asia yang memiliki suhu yang ekstrim, maka ya sebaiknya melakukan pre-travel consultation. Artinya bagi yang memang tidak pernah berpengalaman, ya, tidak berpengalaman, jadi nanti dokter akan mengakses resiko kesehatannya. Si pelaku perjalanan ini masih muda, tidak ada tanda-tanda penyakit kronis, tidak ada tanda-tanda penyakit akut, yang dikunjungi adalah tempat
yang lingkungannya ekstrim, resiko dingin, frostbite, mungkin yang diberikan oleh dokter hanya saran-saran. Ya. Nah, salah satu contoh pre-travel consultation seperti ini adalah ketika kalian misalnya pernah jadi anggota Mapala, ya, terus kemudian mau pendakian ke gunung, lalu sama panitianya kan, yaudah sekarang salah satu syaratnya adalah minta surat sehat dari dokter. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk dari pre-travel consultation. Tapi kadang-kadang kan memang tidak dilakukan secara benar ya, sehingga ketika datang hanya ditensi, diukur, tekan darah, langsung dikasih surat, suruh pulang. Ya. Karena memang mungkin yang mau melakukan pendakian adalah mungkin anak muda, jadi mungkin dokternya merasa ini kondisinya masih fit. Tapi kalau misalnya ada lansia ya, atau mungkin orang dewasa yang memiliki gangguan penyakit kronis ya, kemudian dia mau melakukan pendakian ke gunung dan dia kemudian ke dokter ya untuk melakukan pemeriksaan, ya pasti akan lebih pemeriksaannya akan lebih serius, dan itu adalah bentuk dari pre-travel consultation. Tuh. Begitu ya, Noval. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Dokter, izin bertanya. Ya. Jadi tadi kan sudah disampaikan oleh Dr. Malik terkait dengan pre-travel consultation ini. Nah, untuk bukti dokumennya kita telah melakukan pre-travel consultation ini biasanya apa, Dok? Apakah berupa surat atau mungkin kartu begitu untuk misalkan kita mau pergi ke luar negeri terus nanti misalkan dibutuhkan pengecekan dokumen kesehatan di bandara, itu apakah ada surat atau kartu gitu, Dok, yang membuktikan bahwa kita telah melakukan pre-travel consultation ini sebelumnya? Terima kasih, Dokter. Ya, kalau pre-travel consultation secara umum tidak dibutuhkan, tidak ada syarat untuk penerbangan ya, tidak ada syarat penerbangan ya. Tapi pada orang-orang tertentu ya, orang-orang tertentu yang memiliki kondisi kesehatan tertentu ya, itu memang butuh dokumen ya, dokumen pemeriksaan kesehatan. Saya belum pernah tahu dokumennya secara langsung ya, tapi setiap maskapai itu punya ya, setiap maskapai itu punya. Jadi ada template-nya sendiri yang itu kalau nggak salah harus di-download atau harus didapatkan di maskapai ya. Misalnya mau terbang dengan misalnya pasien post stroke dengan kursi roda ya. Ini yang ekstrim ya, yang ekstrim. Post stroke dengan kursi roda atau bahkan butuh kayak rujukan misalnya ke rumah sakit di luar negeri ya. Dan misalnya pasien ini terbang dengan maskapai tertentu, Garuda Indonesia misalnya. Nah, itu sebelum dilakukan penerbangan memang harus lapor dulu ke maskapai bahwa akan ada pelaku perjalanan yang memiliki gangguan kesehatan, dan itu ada semacam form yang harus diisi ya, diisi oleh dokter yang memeriksa apakah pasien ini layak terbang atau tidak. Itu juga nanti akan digunakan ketika perjalanan jamaah haji ya. Jadi kasusnya seperti ini. Jadi ada jamaah haji yang mengalami stroke ketika dia menjalankan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Nah, ketika dia kena stroke, misalnya hemiplegi ya, dia harus pakai kursi roda. Itu nanti ketika boarding di bandara itu pasti kru yang ada di darat ya, itu pasti akan menanyakan surat kesehatan. Saya lupa namanya, ada kok di panduan IATA itu, surat kesehatan dari dokter yang mendampingi, itu kalian misalnya jadi TKI.
bahwa apakah si jamaah ini bisa dipulangkan atau bisa naik pesawat atau tidak. Gitu. Ya, jadi intinya kalau yang ini lebih ke arah layak terbang. Ya, jadi maskapai itu ingin memastikan bahwa pelaku perjalanan yang memiliki kondisi penyakit ini ketika nanti naik pesawat itu tidak akan mengalami gangguan kesehatan. Nah, ini lebih ke arah ke layak terbang. Tapi kalau bukti pre-travel consultation itu tidak ada, ya tidak ada, tidak diwajibkan untuk melakukan pre-travel consultation bagi maskapai. Nah, tapi di kondisi akhir-akhir ini, ya seperti yang kalian tahu, sekarang ini kan kalau mau naik pesawat, mau naik kereta api itu kan harus ada surat kesehatan bebas COVID-19 yang dilampiri dengan rapid test atau swab. Nah, jadi itu salah satu bentuk bentuk dokumen pre-travel consultation. Ya, tapi itu sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat. Tapi secara umum tidak ada. Tuh. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada ya? Dokter, tanya dok. Ini dok mengenai pre-travel health assessment form ini, setelah dilakukan setelah diisi formnya itu kan ada list medical condition. Nah dari situ apakah bisa langsung dilakukan pemeriksaan fisik atau penunjang, terus bisa langsung ditata laksana seperti pada konsultasi pada umumnya, dok? Ya. Terima kasih, dokter. Ya, jadi untuk form ini form yang saya dapat dari berbagai sumber ya. Form ini hanya sebagai guidance ya atau panduan bagi dokter ketika akan melakukan assessment pra perjalanan ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan sudah dibuat secara terstruktur ya. Apakah harus pakai ini? Tidak harus. Kalian bisa mendevelop sendiri untuk klinik atau praktek kalian sendiri ya. Yang pasti harus ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan perjalanan ya. Jadi kalau di sini kan ada riwayat penyakit ya, riwayat penyakit ya. Terus kemudian ini ada penyakit di sini ya di form ini, selain identitas umum ya, ada riwayat penyakit. Terus kemudian ada pengobatan ya, ada alergi obat ya. Terus kemudian riwayat vaksinasi ya. Nah, jadi apakah kemudian setelah mengisi form ini terus kemudian tidak dilakukan pemeriksaan fisik atau harus dicek lab dulu atau bagaimana? Tidak ada panduan khusus ya. Jadi prakteknya memang seperti praktek hubungan antara dokter, konsultasi dokter dan pasien secara umum. Form ini hanya untuk memudahkan karena memang tujuan ini adalah tujuan untuk mengakses resiko kesehatan. Bukan untuk mengakses atau memeriksa status kesehatan pasien seperti halnya kita ketika memeriksa pasien dengan keluhan umum ya. Jadi memang tidak sama dengan seperti status pasien ya. Ini hanya kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang secara spesifik berhubungan dengan perjalanan atau wisata ya. Apakah setelah diisi ini kemudian boleh dilakukan pemeriksaan kesehatan? Ya boleh kalau memang diperlukan ya, kalau memang diperlukan. Karena sifat pre-travel consultation ini kan sebenarnya lebih ke arah konsultasi secara resiko kesehatan apa yang dimiliki pasien,
resiko kesehatan apa yang ada di tempat tujuan dan lalu bagaimana cara mengatasinya. Bukan kepada memeriksa apakah pasien ini punya penyakit kronis atau tidak, punya penyakit bawaan atau tidak, bukan untuk itu. Ya harapannya yang datang ke kalian dengan tujuan melakukan pre-travel consultation ini, dia sudah tahu bahwa dia itu sudah punya riwayat penyakit darah tinggi, sudah punya riwayat penyakit diabetes, sudah ada pengobatannya, jadi kita tidak perlu memeriksa lagi. Jadi bukan berarti misalnya ada pasien datang dengan dia mau konsultasi, mau ke umroh, dia memiliki riwayat penyakit diabetes atau darah tinggi, bukan berarti kita harus menegakkan penyakit diabetesnya dulu. Oh, ini harus kita tegakkan dulu diabetesnya. Iya kalau benar Bapak punya diabetes. Bukan seperti itu. Ya. Nah, apakah perlu pemeriksaan? Ya, kalau misalnya diperlukan ya silakan tapi kalau tidak perlu, artinya sudah data-data yang dibawa pasien itu sudah jelas, ini punya penyakit diabetes, rutin minum obat ini, ya langsung saja disimpulkan resiko perjalanannya apa. Misalnya dehidrasi, orang dengan diabetes itu akan lebih mudah dehidrasi. Nah, tujuannya ke Arab Saudi, berarti memang nanti harus banyak minum misalnya. Terus kemudian misalnya tujuannya ke daerah Afrika yang dia endemis meningitis, ya maka harus vaksin meningitis. Nah, ditanyakan apakah sudah pernah vaksin meningitis sebelumnya? Kalau sudah, berapa tahun yang lalu? Kalau misalnya lebih dari 1 tahun, kan berarti harus begitu ya, Pak Alja. Apakah boleh diperiksa atau tidak? Ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Tapi kalau tidak diperlukan ya tidak perlu, kan ini sifatnya lebih ke arah konsultasi perjalanan. Lalu kalian memberikan saran harusnya seperti apa. Oke, dokter. Berarti prinsipnya sama saja dengan konsultasi pada umumnya, nggak, dok? Iya, sama. Tapi lebih spesifik ke ini tujuan perjalanan. Apa yang harus disiapkan oleh pasien. Tuh. Dokter, terima kasih. Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Habis itu langsung ke kuliah berikutnya. Jadi yang harus kalian ketahui selain data dari pasien ya adalah tujuannya, tujuan perjalanannya. Mau kemana sih orang ini? Mau perang, artinya misalnya ke tentara, mau dikirim ke daerah konflik, berarti kan mau perang ya. Kalau misalnya mau umroh atau mau studi lanjut, nah itu beda-beda ya. Terus kemudian berapa lama waktunya, misalnya studi lanjut 3 tahun, atau misalnya rekreasi 1 minggu, haji 40 hari, nah, tentu beda. Kalau memang dalam waktu jangka pendek, bahkan mungkin harus dipersiapkan. Tapi kalau jangka panjang, ya tidak perlu disiapkan terlalu matang. Nanti kan di sana memang ada sistem kesehatan sendiri yang akan menangani kalau misalnya ada masalah kesehatan. Terus kemudian, special activities ini apa yang kira-kira akan menimbulkan resiko kesehatan. Ya, misalnya hiking, diving. Kalau orangnya punya darah tinggi, ya kalian akan menyarankan bahwa nanti tujuan wisata Anda itu memiliki resiko untuk terjadinya serangan jantung atau bagaimana gitu. Nah, ini formnya hampir sama ya. Ini form ini hanya panduan aja. Jadi kalau misalnya kalian mau membuka klinik wisata gitu ya, atau klinik perjalanan haji, ya artinya bisa mengadopsi form ini atau form yang lain. Nah, setelah tahu bahwa si A ini keadaan kesehatannya seperti ini, dia mau melakukan kegiatan, melakukan aktivitas seperti ini di negara ini, maka resikonya adalah ini. Kalau di Arab Saudi misalnya, ya dijelaskan bahwa resiko kesehatan di Arab Saudi itu yang pertama adalah karena lingkungan yang panas, kelembapan yang rendah atau kering, maka risikonya 1 dehidrasi, terus kemudian kekurangan cairan, ya, terus kemudian kulit mudah pecah-pecah. Nah,
dihubungkan dengan keadaan pasien. Nah, bapak atau ibu ini memiliki penyakit diabetes mellitus sehingga nanti mungkin akan kekurangan cairan, atau bapak ibu ini memiliki penyakit dekom, ya, penyakit gagal jantung yang mana tidak boleh minum air putih yang banyak. Nah, tapi di sana juga ada risiko kehilangan cairan melalui penguapan keringat. Jadi harus hati-hati, meskipun haus, minumnya harus dibatasi sekian mililiter per hari, ya, seperti itu. Jadi kita komunikasikan. Kalau misalnya memang risikonya berat, ya seperti halnya istitoah itu, ya berarti kita bisa menyarankan pasien untuk tidak melakukan perjalanan tersebut. Jadi menyatakan bahwa bapak ini di luar konteks haji, ya, di luar konteks haji, di luar aturan istitoah, ya. Bapak ini punya penyakit ginjal kronik, gagal ginjal, harus cuci darah. Jadi kalau melakukan perjalanan ke sana nanti dikhawatirkan tidak ada fasilitas cuci darah yang bisa tersedia sewaktu-waktu. Jadi kami sarankan sebagai dokter untuk tidak melakukan perjalanan ke daerah tersebut, misalnya seperti itu. Oke, kalau misalnya sudah dikomunikasikan, ya, dan pasien juga sudah atau pelaku perjalanan paham, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu dengan mitigasi, ya, mitigasi dari risiko. Contohnya adalah kalau preventif itu kan ya berarti nggak usah melakukan perjalanan. Nah, kalau mitigasi minimalkan risiko, ya. Jadi semua calon jamaah haji itu ketika melakukan perjalanan ke Arab Saudi, dia memiliki resiko terkena meningitis, ya, karena seperti di teori nanti ada yang saya sampaikan, ya, di Afrika itu kan endemis meningitis, sehingga banyak jamaah haji yang berasal dari Afrika. Nah, untuk mencegah ya berarti jangan naik haji. Tapi kan tidak bisa. Maka cara meminimalisir risikonya adalah pemberian imunisasi. Itu. Dan lain-lain, ya. Ini di sini juga di CDC ada negara-negara mana yang memiliki risiko kesehatan tertentu. Oke. Mungkin itu untuk kuliah pertama. Saya lanjut ke kuliah kedua, ya. Oke, kuliah kedua, pre-travel vaccination. Ada yang ingin ditanyakan? Yang administration of main vaccine, itu di poin yang ketiga itu maksudnya bagaimana, dokter? Yang the vaccine should not be administered. Mana yang mana? Yang slide administration of main vaccine. Nah, ini dokter, yang poin ketiga. Oh, ini kan cara pemberian vaksinasi, ya, cara pemberian vaksinasi mulai dari ini, ya. Jadi vaksin harus diberikan secara intramuskular, injeksi, ya. Angkatan 2017 ini sudah pernah ikut pengabdian di puskesmas belum? Tidak ada, ya, tidak pernah, ya. Belum. Yang ngasih vaksin gitu belum pernah, ya. Oh ya, karena pandemi ini, ya. Kalau tahun lalu kebetulan yang 2016 itu di Blok Kesmas itu ada ini sih, ada semacam kegiatan dengan puskesmas untuk ada bulan vaksinasi nasional gitu.
Jadi kalau nggak salah sudah pernah mendampingi vaksinasi ya. Jadi vaksin ini diberikan secara IM ya. Jadi kalau nyuntik itu kan ada IM yang pasti ya. Yang kedua ada IV ya. Yang kedua ada subkutan ya. Yang ketiga ada intrakutan ya. Jadi ada 4 variasi injeksi ya secara umum. Kalau IM itu kan masuk ke otot ya. Jadi vaksin meningitis ini diinjeksikan di otot deltoid ya. Bahu ini ya, bahu langsung disuntikkan ya. Ada vaksin yang tidak IM, tapi secara hampir semua IM, hanya satu vaksin yang selain yang diminum ya, yang subkutan. Yang subkutan itu apa ya? BCG ya, nggak salah. Ya, saya lupa ya. Ada satu yang subkutan, lainnya IM. Ya. Nah, untuk main vaksin ini ya, ini ada 2 vial ya, 2 vial, satunya isi bubuk, satunya isi cairan. Ya, cara mengadministrasikannya sebelum disuntikkan, yang cairan disedot, dimasukkan ke botol yang bubuk, kemudian dikocak-kocak ya, supaya nyampur ya antara cairan dengan bubuknya ya. Nah, setelah dicampur ya, rekonstitusi itu sudah dicampur ya, cairan vaksinnya itu harusnya jernih ya, jernih, tidak ada warna ya, artinya tidak berubah warna menjadi kuning dan sebagainya ya, dan bersih dari benda asing yang terlihat ya. Artinya kita dikocak-kocak itu cairannya itu tersebar merata ya. Nah, sebelum dimasukkan ya, disuntikkan, tenaga kesehatan harus merubah jarum ya yang cocok untuk digunakan menginjeksi otot deltoid IM. Artinya jarumnya itu misalnya kalau yang awalnya pas waktu mengambil cairan, nyedot, masuk itu misalnya pakai yang ukuran 5 cc ya, berarti sekarang diganti yang ukuran di bawahnya biar nggak sakit ketika disuntikkan. Nah, kita tidak boleh atau tenaga kesehatan tidak boleh memberikan vaksin jika di dalam botol tersebut terlihat tanda-tanda benda asing ya yang terlihat setelah di shaking, setelah dikocok-kocok ya. Jadi misalnya di dalam setelah dimasukkan cairannya ke yang bubuk, dikocak-kocak, kemudian terlihat ada benda asing, misalnya ada semut kayak, ada kotoran dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Berarti entah itu vaksinnya sudah rusak atau proses produksinya yang tidak terjamin, atau waktu kita memasukkan misalnya entah itu jarumnya nyenggol apa dan sebagainya. Tuh. Jadi maksudnya itu ya. Jadi ketika setelah dicampur antara bubuk dan air dan cairannya, kemudian terlihat sesuatu yang aneh atau sesuatu yang bukan semestinya ada di dalam botol vaksin tersebut, maka vaksinnya tidak boleh diberikan, ya dibuang saja. Gitu jawabannya. Ya, terima kasih, Dokter. Ada lagi pertanyaannya? Oke, saya ini sebentar ya, sedikit ya. Jadi tujuan kuliah ini atau topik ini adalah memahami vaksin yang dibutuhkan untuk jamaah haji dan umroh dan mengetahui vaksin yang tersedia untuk mencegah meningitis dan influenza. Ya. Dan tahu di mana sih pelaku perjalanan ini akan bisa divaksinasi ya. Jadi ada 2 vaksin yang biasanya diberikan ya. Biasanya diberikan dalam artian
yang diprogramkan. Apakah yang lain-lain boleh divaksinkan? Ya boleh saja, misalnya vaksin hepatitis sebelum berangkat cek hepatitis, vaksin cek antibody hepatitis, ternyata antibodinya di bawah normal, maka melakukan booster hepatitis ya boleh saja, ya itu boleh. Banyak macam vaksin ya, tapi yang khusus untuk umroh dan haji yang diprogramkan adalah yang wajib yaitu meningokokal, ya, meningokokus. Yang tidak wajib adalah vaksin influenza. Ya, tahun depan mungkin kalau sudah ada vaksin COVID bisa jadi diwajibkan, ya. Tapi kita tunggu saja kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Kalau saat ini karena belum ada vaksin COVID ya tidak diwajibkan. Skip ya. Ini contoh kasus ya, Pak Mukidi 45 tahun ya. Dia mengunjungi klinik Anda ya. Misalnya tadi Zul punya klinik di rumahnya, praktek. Nah, terus dia mau umroh, nah, dia konsultasi ke kliniknya Zul, terus tanya-tanya, kemudian Zul kan sudah melakukan pre-travel assessment dan sebagainya. Nah, Pak Mukidi ini tanya apakah perlu vaksin. Nah, kira-kira jawabannya bagaimana dan apa vaksin yang diperlukan. Jadi di Yellowbook-nya CDC ini dijelaskan daerah-daerah, negara-negara yang mewajibkan pengunjungnya atau orang yang akan masuk ke negara itu untuk dilakukan vaksinasi tertentu, ya. Di Arab Saudi yang diwajibkan adalah meningitis, di tempat lain beda, ya. Secara umum yang wajib itu adalah yellow fever sama meningokokal, tapi kalau di Arab Saudi hanya meningokokal. Kalau yellow fever itu kalau nggak salah di Eropa dan Amerika Utara. Nah, meningokokal ini bakteri gram negatif, Coccus, Diplococcus ya. Diplococcus itu berarti dia dua bulatan yang menempel ya. Ada 4 serogrup, 5 ya, A, B, C, Y, dan B135. Nah, sebenarnya yang endemis Diplococcus ini adalah di Afrika sebenarnya ya. Tapi karena Arab Saudi itu dekat dengan Afrika dan di Arab Saudi juga banyak pelaku perjalanan dari Afrika, maka ketika musim haji, orang yang datang ke sini diwajibkan untuk melakukan vaksinasi meningokokal untuk menurunkan resiko dari terkena meningitis akibat meningokokal. Nah, sekarang saya mau tanya, resiko infeksi meningitis selain akibat meningokokal, resiko infeksi selain meningitis bagi jamaah haji apa lagi kira-kira selain meningitis? Infeksi saluran nafas, dokter. Apa saluran nafasnya? Pneumonia. MERS. MERS. Ya. Jadi ada infeksi pneumonia ya. Pneumonia itu bisa disebabkan oleh virus influenza ya. Dan juga bisa disebabkan oleh virus yang lebih berbahaya yaitu virus MERS ya. MERS-CoV ya. Middle Eastern ya. Middle Eastern apa ya? Syncytial virus. Kalau COVID kan coronavirus. Middle Eastern Respiratory Syndrome ya. Middle Eastern Respiratory Syndrome coronavirus. Jadi virus corona COVID tapi yang bukan 19 ya. Yang menyebabkan sindrom respiratori
yang terjadi di Timur Tengah, yaitu MERS-CoV. Nah, MERS-CoV ini sampai sekarang memang belum ada vaksinnya, makanya tidak diwajibkan untuk vaksin MERS-CoV. Ya. Dan karena yang terkena juga tidak banyak, ya sangat sedikit sekali sebenarnya, maka perusahaan farmasi juga tidak repot-repot untuk meneliti dan membuat vaksinnya. Ya, karena kalau yang vaksin cuma sedikit kan rugi risetnya. Tuh. Ya, jadi tidak hanya meningitis ya, artinya resiko infeksinya untuk di Arab Saudi itu ada MERS-CoV dan meningitis. Tapi karena meningitis ada vaksinnya, sudah ada vaksinnya, maka yang diwajibkan meningitis. Dan resiko yang berikutnya adalah influenza. Jadi influenza juga bisa menyebabkan pneumonia, ya. Tidak hanya hanya infeksi saluran nafas atas saja, tapi juga saluran nafas bawah juga bisa. Tapi relatif lebih rendah karena biasanya sembuh sendiri. Nah, karena biasa sembuh sendiri, maka tidak diwajibkan juga. Oke, ini contoh salah satu gejala meningokokus ya. Mungkin akan dijelaskan di kuliah yang lain ya. Tapi kalau terkait vaksinnya yang tersedia ada polisakarida ya, kuadrivalen dan konjugat ya, vaksin konjugat sama vaksin polisakarida. Beda ya, nanti bisa dibaca sendiri bedanya apa. Kalau yang polisakarida ya, dia hanya untuk 2 tahun ya. Nah, dia terbuat dari polisakarida dan cuma 1 single ya pemberiannya, proteksinya kurang lebih 2 tahun itu maksimal. Kalau yang konjugat ya, mereknya Menveo di Indonesia sama lebih dari 2 tahun ya. Tapi dia proteksinya lebih dari 5 tahun. Setahu saya di Indonesia kalau yang lama-lama itu vaksinnya polisakarida ya, karena lebih murah ya. Ada produk yang halal juga. Kalau konjugat itu saya pernah dengar yang umroh ya, yang umroh itu sekarang pakai yang vaksin konjugat. Saya pernah dengar, tapi enggak tahu, mungkin yang pernah umroh bisa testimoni vaksin apa yang dulu dia didapat ya. Tapi beda ya, antara polisakarida dan konjugat itu beda. Ya hanya beda di teknik pembuatan saja. Tapi intinya yang konjugat ini lebih poten ya, lebih poten untuk menginduksi imunitas dan relatif lebih baru teknologinya dan relatif lebih mahal. Oke, ini cara memberikannya. Nah, ini pemberiannya ya, pemberiannya. Yang pasti kalau tidak salah saya tulis di sini enggak ya? Ini apa? Buatan polisarid ini buat ini apa? Untuk mengembangbiakkan virusnya itu menggunakan telur ya, bukan telur ayam. Jadi ada kemungkinan alergi bagi orang yang memiliki alergi telur itu karena proses produksinya melibatkan telur ya. Jadi harus hati-hati dengan orang yang memiliki alergi telur ya. Maka ketika kalian memberikan vaksin ini ya, jadi untuk pemberian vaksin haji ini ya, meningitis ini tiap daerah beda-beda ya, tiap daerah beda-beda. Saya Batu kemarin pernah tanya itu, saya lupa tapi jawabannya apa. Kalau di Kota Malang pemberiannya diberikan oleh Dinkes langsung, jadi tidak di puskesmas masing-masing, kadang di tempat tertentu, di rumah sakit tertentu selama beberapa hari. Kalau di kota itu di Unisma, insya Allah di RSI Unisma, karena kerjasama antara Dinkes Kota dengan Unisma, itu pemeriksaan kesehatan tahap 2 dilakukan di rumah sakit, setelah itu langsung divaksinasi. Tapi yang memberikan bukan orang Unisma, yang memberikan orang Dinkes, ya cuma dia pinjam tempat aja, karena di sana lebih besar dan bisa menampung banyak orang.
Kalau di Batu kalau tidak salah diserahkan ke puskesmas masing-masing kalau tidak salah, ya karena orangnya sedikit. Jadi nanti kalau ketika kalian bekerja di puskesmas, ya pasti akan sering memberikan vaksinasi. Salah satunya vaksinasi haji, ya. Jadi yang harus diketahui ya tadi cara pemberiannya, ya. Terus kemudian yang harus diperhatikan, ya bagi yang mengalami demam, ya mungkin bisa ditunda imunisasinya besoknya lagi atau ya, karena khawatir bukan kuman ya, ini kan bukan virus yang hidup ya. Jadi khawatir antigen yang dimasukkan itu ketika pasiennya ini atau orangnya ini mengalami demam, ya atau mengalami infeksi tertentu, ya dia tidak bisa membentuk antibodi secara optimal, itu ya. Jadi bukan berarti kalau panas takutnya tambah panas, itu bukan, atau takutnya terinfeksi, enggak, karena ini bukan vaksinnya bukan dari mikroba atau virus yang hidup yang didemahkan. Yang kedua adalah hamil, ya ibu hamil dan yang menyusui, ini juga harus hati-hati ya. Yang berikutnya adalah orang dengan imunosupresan. Keadaan imunosupresan misalnya yang mengkonsumsi obat imunosupresif, ada orang yang mengalami cangkok organ, atau pada yang orang-orang yang memiliki kegagalan sistem imun pada HIV. Ini harus hati-hati, bukan berarti tidak boleh ya, boleh tetap, tapi harus dimonitor. Jadi harus diomongi, ini kalau nanti kalau ada gejala-gejala tertentu, gejala efek samping atau KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, panas, merah-merah, harus segera lapor. Ya. Kemungkinan ya KIPI-nya ini ya, kalau nggak pusing, mual-mual, ya, ruam, kemerahan, panas, badan, nyeri-nyeri sendi, dan capek-capek. Nah, di mana cara mendapatkan vaksinasinya? Yang pertama adalah di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Ini bagi yang umroh, ya. Kalau yang haji tidak diberikan di KKP, karena nggak mungkin KKP menyuntik beratus-ratus ribu orang, ya. Karena di Malang ini kan KKP, kalau kalian pernah umroh dari Malang pasti tahu ya, KKP-nya kecil kan kantornya. Di Surabaya besar, cukup besar ya, di kantornya Pak Dr. Akub itu. Tapi kalau untuk haji ya diberikan oleh Dinkes melalui puskesmas ya. Selain KKP juga ada sekarang klinik-klinik yang mendapatkan izin dari pemerintah. Ya, ini benar nggak ada yang pernah umroh dalam 1 tahun terakhir? Ayo ngaku. Siapa yang umroh dalam 1 tahun terakhir sebelum pandemi? Halo? Tidak ada dokter sepertinya. Enggak ono ya. Sayang sekali nggak bisa buat contoh. Sekarang ini yang bisa di Malang setahu saya itu RSUMM bisa, klinik di Sawu Jajar itu juga bisa. Jadi tidak harus ke KKP ya. Kalau dulu ini sebenarnya ada peraturan Permenkesnya ini yang membolehkan. Dulu sekitar 3 tahun yang lalu ya 2016 itu kalau nggak salah belum bisa melakukan imunisasi untuk umroh ya ini ya, meningitis selain di KKP. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia ya ini mengeluarkan bukti resmi bahwa pelaku perjalanan ini telah
vaksinasi meningitis terutama ya. Ini istilahnya kartu kuning. Nah, dulu mungkin teknologinya belum bagus terkait keamanan kartunya karena takut dipalsu. Jadi banyak orang yang misalnya nggak mau vaksin, tapi karena pengen umroh takutnya memalsu kartu kuning ini, sehingga dipusatkan di kantor kesehatan pelabuhan. Tapi sekarang mungkin sudah teknologi anti pemalsuannya mungkin sudah bagus, sehingga ada beberapa tempat-tempat yang dibolehkan untuk memberikan vaksinasi. Tentu ini kartunya disediakan oleh pemerintah. Ya. Nah, berikutnya influenza, ya. Saya kira sudah ada kuliahnya. Influenza ini keunikannya dia memiliki mutasi yang sangat cepat, ya, ya, karena dia adanya antigenic shift sama antigenic drift, ya. Karena mutasi yang sangat cepat ini, maka setiap tahun, ya, kalau misalnya kita orang-orang dengan resiko tinggi terkena influenza, misalnya petugas medis, ya, itu diharapkan atau disarankan untuk rutin melakukan vaksinasi. Ya. Oke, jadi ini contoh vaksin yang ada di Indonesia, Vaxigrip, ya. Ini contoh strain-strainnya, ya. Nah, ini yang diproduksi oleh Bio Farma, ya. Ya. Untuk vaksin influenza sendiri tidak wajib, ya, tidak wajib. Kalau vaksin meningitis bagi jamaah haji, ya, bagi jamaah haji itu wajib dan dibiayai oleh pemerintah. Sedangkan vaksin influenza itu tidak wajib. Jamaah harus membayar untuk untuk mendapatkan vaksin influenza. Vaksin influenza ini harus diberikan setiap tahun, ya. Jadi misalnya ada jamaah haji atau jamaah umroh yang tahun sebelumnya sudah melakukan vaksinasi influenza, setahun kemudian dia berangkat, entah itu haji atau umroh, tetap harus melakukan vaksinasi influenza jika mau terlindungi dari virus influenza. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya dokter ingin bertanya. Ya, apa pertanyaannya? Ya, untuk vaksin meningitis sendiri itu merupakan program pemerintah. Nah, untuk rumah sakit yang mana? Untuk yang vaksin meningitis itu kan programnya pemerintah gratis. Nah, kalau periksanya itu di rumah sakit yang telah mendapatkan izin, apakah masuk program pemerintah juga ataukah membayar sendiri, dokter? Jadi vaksin meningitis, ya, itu diberikan setelah atau pada saat pemeriksaan tahap 2. Ya. Jadi pemeriksaan tahap 2 itu sekaligus vaksinasi. Pemeriksaan tahap 2 itu kan nggak langsung, ya, nggak langsung misalnya hari ini periksa terus kemudian kamu istitoah, enggak. Jadi ada beberapa hari biasanya datang, terus kemudian pemeriksaan fisik, terus kemudian di rongsen dan sebagainya. Nanti ada beberapa hari, kalau nggak salah 2 atau 3 hari. 3 hari itu nggak berturut-turut, ya. Kunjungan pertama diperiksa, kunjungan kedua sampai kunjungan yang terakhir. Nah, ketika sudah istitoah, ya, sudah dianggap istitoah, maka dilakukan vaksinasi. Nah, di situ di setiap daerah itu punya kebijakan berbeda-beda biasanya. Yang saya tahu di Malang, ya, itu yang memberikan vaksin meningitis adalah Dinkes, meskipun dia menggunakan rumah sakit, ya, meskipun menggunakan rumah sakit. Ketika
pemeriksaan tahap kedua. Jadi Dinkes Kota Malang itu kalau tahun kemarin dia sudah nggak di Unisma sih, di RSUD Kota Malang ya. Nah, meskipun di rumah sakit, tapi yang memberikan vaksinasi itu orang Dinkes. Jadi dia hanya minjem rumah sakitnya aja, karena pemeriksaan tahap 2 itu kan harus rongsen, harus EKG, biar pasien nggak bolak-balik ke puskesmas, ke rumah sakit, ke puskesmas lagi, maka ditempatkan di satu tempat. Jadi pemberiannya itu diberikan oleh Dinkes. Maka ketika Dinkes itu timnya Dinkes melakukan pemeriksaan tahap 2, dia juga stok vaksin di situ dan langsung disuntii. Gitu. Nah, pertanyaan tadi kan bagaimana kalau di rumah sakit yang sudah ditunjuk? Ya, ada rumah sakit yang sebenarnya bukan ditunjuk ya, dia mengajukan untuk layanan pemberian vaksin meningitis. Ya. Nah, layanan yang diberikan oleh rumah sakit ini sifatnya berbayar, ya, tapi bukan untuk calon jamaah haji, tapi untuk jamaah umroh. Jadi tidak bisa orang yang mau calon jamaah haji itu kemudian dia pergi ke klinik hanya untuk vaksinasi, tidak bisa, karena dia harus vaksinasi di Dinkes, ya entah itu dia di rumah sakit yang bekerja sama atau di puskesmas, tapi yang memberikan itu orang Dinkes. Gitu. Kalau yang di rumah sakit yang saya sampaikan tadi itu kan memang layanan dari rumah sakit sendiri. Gitu. Jelas enggak kira-kira penjelasan saya? Sudah jelas insya Allah dokter. Terima kasih. Ya. Oke, pertanyaan lain? Dokter izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan kalau yang pemerintah bekerja membolehkan di rumah sakit itu baru-baru ini ya dokter. Itu dimulainya tahun berapa ya tadi dokter? Itu saya lupa ya, tapi kalau nggak salah ya antara 2018 2019. Oh iya, terima kasih dokter. Oke, ada lagi? Atau mungkin ada yang berencana umroh tahun depan? Tidak ada? Ya, saya kira mungkin itu saja kuliah saya hari ini. Ya, take home message-nya ya tadi pre-travel consultation itu sebenarnya sudah ada dalam bentuk konsultasi dokter pasien selama ini, tapi memang tidak terstruktur. Ya, jadi kalian karena sudah diberi kuliah ini ya kalau bisa nanti lebih terstruktur ya. Kalau memang ada orang yang mau bepergian, nggak hanya ditensi, nggak hanya ditimbang badan, ya ditanya mau kemana, risikonya apa, terus orangnya ini punya riwayat penyakit apa, risikonya apa. Tuh. Nah, untuk vaksin, untuk jamaah haji yang wajib vaksin meningitis, yang sunnah ibaratnya vaksin influenza. Kalau untuk jamaah umroh, ya sama, wajib juga meningitis, tapi bisa didapatkan di KKP atau di klinik-klinik dan rumah sakit pemerintah yang sudah mendapatkan izin untuk pemberian vaksin. Tapi tidak semua rumah sakit ada layanan tersebut. Tuh. Sayang sekali kalian ini pandemi ya. Kalau yang kemarin 2016 itu kita sempat ke Jakarta ke rumah sakit haji, ke asrama haji, terus ada praktek simulasi di bis, di pesawat dan sebagainya. Ya semoga pandemi ini bisa segera berakhir ya, supaya pembelajarannya bisa lebih lebih integratif tuh ya. Mungkin itu saya kembalikan ke ketua kelas ya. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan bisa ditutup.
Halo? Ketua kelasnya siapa ketua kelasnya? Yang mana PJM? Lo PJM kemarin Husnul apa? Siapa kemarin yang hubungi saya? Ya deh, kalau tidak ada pertanyaan bisa ditutup atau saya yang tutup. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup kuliah kita pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.